Ya, saya menambahkan sedikit, praktek yang sama juga diterapkan di Belanda dan juga di Australia. Jadi Australia itu pada awalnya Perdana Menteri itu mewajibkan mandatori untuk vaksin, tetapi kemudian mereka backtrack gitu ya, karena tadi isu mengenai bahwa vaksin ini merupakan hak, maka kemudian diubah kondisinya dengan cara memastikan bahwa jika orang mau misalnya bekerja, jika orang mau travel, maka harus kemudian dia mendapatkan tadi seperti paspor, buku vaksinnya gitu, bahwa dia sudah divaksin. Jadi kondisinya membuat seperti itu. Nah, ini kan di mana kondisi kalau di Uni Eropa dan juga mungkin di Australia, ini kan negara sudah maju ya, dan bagaimana mengontrol masyarakat itu bisa melalui sistem seperti ini. Nah, mungkin kalau di Indonesia ini agak sedikit berbeda gitu. Nah, makanya menentukan kalau dari perspektif yang saya lihat bahwa keadaan darurat ini menjadi satu hal yang sangat penting, ya kan? Karena tadi seperti Mbak Ririn katakan dikaitkan dengan hak hidup ya, right to life ini, maka kemudian ini menjadi sesuatu yang sifatnya publik gitu, ya kan? Jadi intinya adalah kalau kita mengkondisikan ini sebagai sebuah kondisi darurat, Pak, maka kemudian yang diutamakan adalah kepentingan umum, kepentingan publik, ya sehingga kalau orang tidak mendapatkan vaksin maka dia menjadi ancaman bagi orang lain kan seperti itu, ya kan? Nah ini yang kemudian bisa dilihat kalau misalnya kondisinya ini adalah kondisi yang sifatnya emergency. Maka dari itu dalam konteks emergency ini necessity tadi juga Mbak Ririn sudah bicara sedikit mengenai necessity. Ini menjadi hal yang sangat paling penting dalam menentukan emergency ini, bahwa kita harus melihat dari kasus-kasus yang tadi dibahas oleh Mbak Ririn, bahwa necessity dan proportionality itu menjadi hal yang sangat penting dalam pembentukan kebijakan untuk mewajibkan vaksin ini. Nah, ini kan tapi ini dari sisi saya mungkin bisa ditanyakan juga kepada ahli kesehatan, dokter ya yang fokus dalam bidang pandemi, apakah ada cara lain ya kan untuk orang terhindar dari COVID-19 misalnya. Nah, kalau misalnya ada cara lain, berarti vaksin it's not necessity. Tapi kalau tidak ada cara lain, maka vaksin menjadi sesuatu hal yang necessity. Gitu. Nah, necessity ini harus dikaitkan dengan proportionality. Gitu, proportionality-nya itu kita harus melihat kondisinya seperti apa. Gitu ya. Proportionality ini tentunya harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi bahwa vaksin itu harus diberikan kepada orang misalnya pada target segmen yang mana, misalnya tenaga medis gitu kan, orang tua, pasien yang terkena COVID gitu. Nah ini proportionality-nya ini harus dilihat untuk memastikan necessity itu menjadi hal yang sangat penting. Nah, mungkin itu tambahan dari saya. Saya tadi dengar yang bagian belakang yang disampaikan oleh Hadi. Tapi intinya adalah kalau mau bicara soal human rights, tadi sudah disebutkan juga ada right to life, ada right to health, tapi juga ada right to private life. Dan ini yang banyak teman-teman saya di sini itu menggunakan. Saya kan boleh milih kan, saya tuh mau divaksin atau tidak. Nah, di sini yang yang menjadi kuncinya adalah apakah tujuan negara, salus Hadi, salus suprema lex est. Ya, yang diutamakan adalah
perlindungan kepada masyarakat. Nah, yang dilihat itu adalah apakah tujuan negara melindungi kesehatan masyarakat itu hanya dapat dicapai dengan cara itu. Jadi yang pertama dibuktikan, harus dibuktikan oleh negara adalah kita tidak bisa mencapai tadi herd immunity misalnya, imunitas itu dengan cara-cara yang less intrusif. Kita nggak mau pakai karena vaksinasi itu kan intrusif, sesuatu yang intrusif memasukkan sesuatu zat ke dalam tubuh ya. Nah itu yang disebut tadi, saya lupa tadi Rin apa Hadi bicara, adalah prinsip necessity. Necessity itu bahwa keputusan ini memang dilandasi dengan bukti ilmiah yang memadai dan tepat, dan bukti ilmiah mengatakan demikian. Ya ini bisa dipakai oleh negara. Dan kemudian kita lihat juga tadi beberapa isunya selain ini harus didasari oleh prinsip yang jelas, filosofi yang jelas, salus populi suprema lex esto. Kemudian dia juga harus legal. Kebetulan saya kemarin baru diminta teman-teman IP nulis tentang apa sih peran hukum di dalam masa COVID ini, masa pandemi. Legal artinya dibuat oleh lembaga yang memang punya kewenangan, punya kompetensi untuk melakukannya. Kemudian selain legal dan tadi filsafatnya jelas, necessity, kemudian proporsional. Proporsional itu ada keseimbangan antara tindakan dengan ancaman kesehatan yang diprediksi. Nah, ini yang acap kali menjadi perdebatan. Dan menurut saya ini tidak lepas juga dari tugas negara untuk memastikan bahwa masyarakatnya taat pada protokol kesehatan COVID-19. Dari media saya melihat bahwa kita ternyata belum cukup mendisiplinkan masyarakat. Selalu alasannya adalah masyarakat mengatakan itu adalah hak kita, kemudian negara mengatakan, kita kalau memaksa kita akan melanggar HAM. Tapi dengan begitu maka kita melanggar hak asasi manusia yang lebih banyak lagi, yang lebih besar lagi. Ya, walaupun di Amerika, walaupun kemarin 24 jam ada kematian lebih dari 4.000, nggak ada yang bicara soal ini gitu ya. Nah itu beda lagi itu kan. Nah kemudian kita melihat juga tadi ada isu yang berkaitan dengan adalah non-discriminatory. Non-discriminatory itu bukan berarti bahwa semua harus sama. Bahwa bayi juga harus divaksin, orang tua divaksin ya. Itu sebabnya kita melihat bahwa yang divaksin menurut tadi secara saintifik usianya tertentu 18 sampai 59. Artinya aku udah nggak kebagian. Artinya juga nggak boleh sewenang-wenang ya. Dilakukan vaksinasi ini. Ada spesifik fokus jelas. Ini hanya untuk menangani pandemi dan spesifik duration. Ini saya kutip juga beberapa pendapatnya dari Enrico Guterres. Nah, saya tadi sama pendapatnya dengan teman-teman, mengutamakan hukum pidana itu nggak bagus. Ya, penolakannya paling tinggi. Jadi yang paling bagus adalah bagaimana menjadikannya sebagai persyaratan untuk doing something yang akan dilakukan oleh semua orang. Mendapatkan pelayanan publik. Ya mau pergi ke mall, lihat dulu paspor. Mereka sebut sebagai travel. Travel itu bukan hanya travel ke luar negeri, tapi mau travel keluar kota atau keluar rumah atau kemana, ke mall ditanyain ya. Dan memperoleh sesuatu ke apotek segala macam. Kita tidak mengedepankan criminal sanction-nya, tapi mengedepankan bahwa ada social sanction yang sebenarnya dampaknya lebih berat daripada criminal sanction. Ya. Kalau Anda nggak boleh pergi keluar, Anda nggak boleh masuk, Anda nggak boleh ketemu siapa-siapa, itu kan berat sekali ya. Dan harus ditampilkan juga bahwa ini itu durasinya tidak permanen. Until the pandemic is over, kan seperti itu. Nah, ini yang menurut saya bisa dijadikan landasan negara ya untuk melakukan vaksinasi. Jadi kalau orang yang memang tidak mau melakukan ya akibatnya I'm sorry
Anda nggak boleh dong mendapatkan pelayanan publik ini, pelayanan publik itu. Ya, jadi nanti boleh saja, tapi jangan salahkan kita loh ya. Kalau kamu dilarang untuk melakukan sesuatu, dilarang untuk travel, dilarang untuk kalau masuk rumah sakit, Anda nggak, misalnya yang ekstrim ada begitu. Jadi intinya adalah bagaimana kita memastikan bahwa tadi isu necessity, isu legal, proportional, non-discriminatory, specific focus, specific duration, itu sudah dipenuhi oleh negara. Cuma titipan saya adalah gimana ya cara, dan ini saya belum ketemu solusinya, memaksa dalam arti sebenarnya masyarakat protes COVID. Nah, yang saya lihat adalah memang saya tidak bisa menyalahkan teman-teman yang kemudian mengkritik, kenapa sih pendekatannya harus security approach? Kenapa? Yang turun kok polisi sama tentara? Ya menurut saya itu adalah dua lembaga yang paling ditakuti oleh masyarakat gitu kan, dan paling disebut sama LSM gitu. Nah, tapi yang bisa dilakukan lagi sebenarnya adalah ini pendekatan yang lebih sosial, melibatkan Toga, Toma, tahu ya Toga ya? Toga itu tokoh agama, leaders. Itu kok saya melihatnya belum terlampau digalakkan. Kenapa? Karena kita hanya memakai lembaga-lembaga formal, polisi, tentara. Tapi coba kita ajak Pak Presiden, bagaimana kita memobilisasi, mengajak ya, dengan tanpa mengajak para tokoh-tokoh lokal itu untuk juga menyampaikan pesan mereka di masjid, di gereja, di di arisan, di mana-mana, karena mereka itu lebih didengar daripada mereka mendengar polisi yang datang dari sana, tentara yang pakai uniform yang mengerikan. Ya, harus dimanfaatkan. Dan kalau mereka nggak dimanfaatkan, mereka akhirnya ikut terbenam, dan dengan mengajak mereka serta, itu membuat mereka memiliki ada sense of belonging and sense of responsibility. Bahwa saya dipandang sebagai local leaders, saya dipandang bisa menangani masyarakat di mana saya tinggal, dan buat orang Indonesia, pendekatan sosio-psikologis seperti itu penting sekali. Makanya kita punya konsep ngewongke yang nggak ada di Amerika. Ngewongke itu apa? Emang you are not a wong ya, a person gitu. Itu menurut saya ada satu hal yang penting, sehingga jangan semuanya bersifat formal dan kelihatannya rigid gitu ya. Sehingga seakan-akan ini semua negara yang loh, kan kita perlu juga mengajak partisipasi publik, and this is one of the ways to do that. Catatannya itu aja. Saya udah dapat lebih banyak daripada yang saya harapkan sebetulnya dari pembicaraan kali ini. Jadi tadi soal necessity, soal proportionality, non-discriminatory, dan lain-lain itu berarti memang kalau saya lihat sih, kalau dari cerita-ceritanya Mbak Ririn dan yang lain-lain, negara-negara lain memang sebetulnya kan cenderung untuk mengarahkan vaksin menjadi mandatory, meskipun nggak explicitly saying it out loud sebagai mandatory, tapi mereka membuat sedemikian rupa prosedur sehingga sifatnya almost like mandatory buat orang-orang.